갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita puji, panjatkan atas kedalam Tuhan Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini guna untuk mulai kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Supaya tidak molor waktu, kita kepada Bapak. Ya baik, terima kasih waktu sekali kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati pengurus, Pak Wakil, serta semua jajaran, serta semua para peserta misi yang sudah hadir pada malam hari ini, serta teman-teman yang simpatisan yang bersama-sama diskusi pada malam hari ini. Tentu yang pertama, saya harus terima kasih sudah berikan kepercayaan sama pengurus. Moderator tidak sebut tadi, jadi judul materi pada malam hari ini mungkin sudah disampaikan melalui WA ya, WA dulu pada sekretariatan. Namun sedikit dari saya teman-teman sekalian, sangat bersyukur dan terima kasih sebenarnya kesempatan pada hari ini, karena begitu banyak teman-teman di luar, terutama teman-teman televisi yang status mahasiswa di Kota Makassar ini. Saya kini percaya bahwa pengurus sudah ajak ya, tapi mereka tidak ajak. Ya, di organisasi itu pasti ada surat menyurat, makanya semua itu pasti ada dia semua. Makanya dia disebut kepala personal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita bicara sekretaris pasti tugas sederhananya adalah membuat surat. Langsung kita bicara mengenai surat itu supaya teman-teman bisa praktik nanti hari-hari nanti ke depannya. Jadi dapat melalui lidah yang gemar bertanya dan akal yang mau berpikir. Artinya apa? Saya harap teman-teman yang ikut diskusi pada malam hari, saya panggil teman-teman saja ya. Jadi kita sama-sama fokus. Jadi harapannya materi yang kita diskusi pada malam hari, kita diskusi pedagogi dua arah ya. Artinya objeknya ada materi, jadi subjeknya kita semua ya, termasuk saya sendiri di sini. Mari kita sama-sama bahas. Siapa tahu mungkin di antara teman-teman yang hadir pada malam hari lebih tahu tentang materi ini yang sudah pernah belajar. Mari kita sama-sama diskusi. Ya, terkait dengan bicara mengenai materi sekretariatan. Sekretariatan kita bisa kaji dari segi kata ya. Jadi kalau kita bicara sekretariatan, dia terdiri dari berapa suku kata. Ini ya, yang pertama ini kita bicara mengenai sekretaris, pasti tugasnya itu adalah membuat surat sederhananya seperti itu. Mungkin saya tidak terlalu bicara jauh apa sekretariat dan lain sebagainya. Jadi kita mengikuti fokus di surat yang akan dipraktekkan oleh pengurusnya. Anggap saja ini upgradingnya bagi teman-teman yang ini upgrading supaya bisa menjalankan ke pengurus nanti. Bicara mengenai surat, jadi teman-teman yakin dan percaya bahwa sudah tahu semua definisi surat. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu apa itu surat sebenarnya. Pas sekretaris mungkin. Jadi kalau kita bicara secara KBBI, kalau definisi dari secara terminologi itu atau definisi dari KBBI, kalau surat itu adalah lembaran yang berisi tulisannya, lembaran yang berisi tulisan. Cuma sini perkembangan zamannya, melalui teknologi, KBA itu bukan lembarannya. Dan memang pada hakikatnya itu dia definisinya itu adalah lembaran yang berisi tulisan. Jadi kalau tidak ada tulisan adalah bukan lagi tapi kertas ya. Itu terkait dengan definisi surat, dan kita melangkah ke jenis-jenis surat. Jadi kalau kita bicara jenis-jenis surat itu banyak sekali. Kalau berdasarkan jenisnya mengenai surat ya. Kalau di organisasi itu banyak. Mungkin kalau misalnya yang siapkan buku juga boleh. Ya, jadi harusnya pasti sekretaris ini saja. Oh, ada notulen. Jadi bicara surat itu yang biasa dilakukan oleh sekretaris ya, yang hari-hari itu ada bikin surat undangan, surat permohonan. Jadi itu yang sering dilakukan hari-hari, surat pemberitahuan. Nah, kalau kegiatan-kegiatan penting organisasi itu biasanya ada surat keputusan, surat ketetapan. Jadi itu ya. Nah, kita melangkah ke mengenai apa sih teman-teman yang bikin sulit, bagaimana buat surat itu. Jadi kalau saya bikin surat itu, Anda tahu kalau teman-teman yang lain, saya tidak perlu panduan. Yang penting saya sudah tahu koknya bikin surat apa. Surat laporan kepolisian kan, misalnya surat permohonan, surat undangan. Ada surat terlintas di pikiran saya, oh begini. Nah, sudah bisa analisa redaksi kalimatnya begini-begini. Yang penting kita sudah tahu dia punya perihal suratnya apa. Jadi kalau teman-teman sudah tahu teorinya mengenai bikin surat, tidak susah kalau kita bikin. Nanti kalau sudah mengerti, biar tanpa panduan. Karena bahasa diisi surat itu tergantung kita juga menggunakan bahasanya. Yang penting dia memenuhi komponen-komponen di dalam persuratan itu. Misalnya ada kop surat, gitu ya. Jadi itu ya. Mungkin langsung ke situ saya bikin. Mungkin kita contoh pertama yang sederhana yang sering kita lakukan adalah surat undangan ya. Jadi mungkin kita fokus bicara mengenai saat ini adalah surat-surat resmi ya, surat resmi organisasi. Kalau misalnya surat resmi itu kan biasa orang masyarakat biasa bikin itu kayak undangan-undangan biasa ya, udah tahun misalnya itu.
dan kumpul kopi misalnya istilah dari orang Manggarai. Jadi, nah itu yang pertama harus kita pahami dalam persuratan resmi organisasi. Yang pertama itu kop surat atau kepala surat atau headline surat, ya, artinya kepala surat. Jadi kalau kita bicara itu yang dia harus tahu pertamanya. Sehingga dia tidak tanpa panduan, berarti harus ada kop surat pertamanya. Kalau bicara kop surat dalam surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan dan lain sebagainya itu sama semua ya. Kalau surat permohonan, undangan, sama semua itu ya, di atasnya itu kopnya. Yang pertama itu kop surat. Kalau yang kop surat apa saja yang berisi di situ? Itu yang pertama adalah siapa yang mengeluarkan surat atau siapa yang membuat surat. Siapa yang membuat di sini dalam hal adalah kelompok. Kalau bicara organisasi ya, kalau kelompok. Misalnya kepanitiaan, dia ada panitia di kop suratnya. Misalnya kayaknya sudah biasa panitia bikin surat ya, ada suatu surat. Ini adalah kop surat yang di atas. Kalau kita bicara kop surat, yang berisi dalam itu adalah siapa yang membuat surat. Kalau di sini kan yang membuat surat adalah ini panitia pelaksana pelantikan. Jadi lembaga apa yang mengeluarkan itu? Misalnya di sini organisasi adalah ini himpunan mahasiswa Sulawesi Raya. Dan di bawahnya itu tahun. Dan semua itu aturan umum ini. Aturan umum itu di kop surat itu kalau yang ini kenapa dia tahun? Dikatakan karena panitia pelaksana ini dia jangka pendek dalam tahun itu. Beda kalau pengurus. Kalau misalnya badan pengurus yang keluar pasti tahu di situ lah menggunakan periodenya dia. Nah, kalau misalnya panitia itu pokoknya kalau misalnya panitia itu bikin surat, dia di situ hanya cantumkan tahun. Yang kedua juga di kop surat itu berisi tentang alamat sekretariat dan juga terkait dengan data organisasi ya apa namanya? Data organisasi, kalau sekretariat dan alamat sekretariat dan juga ini ada nomornya. Artinya kenapa ada ini supaya mempermudah orang hukum. Tapi sebagian besar itu orang tidak mengerti kalau ada surat itu, surat organisasi. Orang tidak misalnya butuh nomornya panitia, nomornya pengurus, jarang orang perhatikan di sini. Dia di sini semua sebenarnya tulis dia punya alamat FB semuanya. Itu semua di kop surat harus ada. Kop surat kita masuk ke nomor surat. Nah, kalau kita bisa nomor surat ini supaya teman-teman ketahui, nomor surat ini tidak sembarangan dibikin. Jadi setiap organisasi itu dia punya GBHO, garis haluan besar organisasi. Artinya mereka punya kesepakatan. Nomor surat yang mereka gunakan itu apa? Kalau di Mas Raya belum ada ya? Sudah ada? Surat tidak. Sudah ada. Oh, berarti ini anunya aturannya. Berarti ini sekarang anunya format surat, nomor surat. Ya kan itu masih ada. Belum kita menuju ke situ ya. Sudah selesai ini ya. Selesai ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pernyataan, tidak ada sanggahan, mengerti semua. Oke. Tutup ya. Setelah ini. Dua surat penting ini yang sering lembaga keluarkan. Forum tertinggi semua keluar, yaitu surat keputusan dan surat ketetapan. Ya surat keputusan. Kita bisa membedakan apa surat keputusan, apa surat ketetapan. Ada yang tak bedakan. Apa surat keputusan, apa surat ketetapan? Bagaimana sih membedakan ini mana nih? Surat keputusan dan surat ketetapan. Sementara dalam bahasa Inggrisnya dia cuma satu. Kalau bahasa Inggrisnya konsideran bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dia konsideran sama, tidak membedakan. Tapi dalam bahasa Indonesia dia dibagi dua. Ada surat keputusan, ada surat ketetapan. Bagaimana membedakan ini? Nanti saya bisa jelaskan. Pak Sekretaris. Surat keputusan itu berdasarkan hasil kesepakatan dan mufakat melalui internal organisasi. Coba digorengan, gimana digorengan? Oh, mah, pokoknya bagian